Shalom, kita berjumpa kembali di dalam program Sekolah Sabat 5 Menit bersama GMHK Menteng Jakarta. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada pekan ini berjudul Perjanjian Allah dengan kita. Ayat hafalannya terdapat di dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Suatu perjanjian biasanya merupakan kontrak antara dua pihak. Kedua belah pihak berkomitmen untuk memenuhi bagian mereka di dalam perjanjian tersebut. Dalam sebuah perjanjian, syarat-syarat perjanjian dan kemudian kemungkinan-kemungkinan penyebab pembatalan perjanjian harus dinyatakan dengan jelas. Nah, Tuhan telah membuat beberapa perjanjian unilateral atau perjanjian sepihak dengan umat manusia. Tapi sebagian besar perjanjian Tuhan bersifat bilateral atau dua pihak. Artinya, Tuhan akan melakukan sesuatu jika orang-orang yang terikat dalam perjanjian tersebut memenuhi bagian mereka. Pekan ini kita akan mempelajari beberapa hubungan perjanjian bilateral yang penting antara Allah dan anak-anaknya. Pada hari Minggu kita mendalami perjanjian keselamatan. Keselamatan bukan perjanjian sepihak atau unilateral dari pihak Tuhan, sehingga tidak semua orang akan diselamatkan atas apapun yang mereka lakukan atau mereka percayai. Keselamatan adalah perjanjian dua pihak atau bilateral antara Tuhan dan umat manusia. Apabila kita baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kata percayalah di sini adalah bagian kita di dalam perjanjian, dan engkau akan selamat adalah bagian Allah dalam perjanjian keselamatan. Ini adalah perjanjian yang sederhana, tidak ada ketentuan yang sulit atau rumit. Tujuan utamanya adalah memberikan kita hidup yang kekal. Pada hari Senin, fokus utama kitab Ulangan adalah nasihat untuk menurut Allah dan menerima berkat-berkatnya. Musa menggambarkan Allah sebagai pribadi yang memiliki kemampuan, kerinduan, dan peduli kepada umatnya. Apabila kita baca dalam Ulangan 28 ayat 1-13, Tuhan membuat perjanjian dengan bangsa Israel dan juga dengan kita yang mencakup berbagai berkat. Tapi yang harus kita perhatikan, ada syarat untuk menerima berkat ini, yaitu yang pertama, mendengar dan mematuhi perintah Allah. Yang kedua, hidup seturut dengan kehendaknya. Dan yang ketiga, menjadikan Ia satu-satunya Allah dalam kehidupan kita. Ini adalah bagian kita dalam perjanjian tersebut. Pada hari Selasa, kita mendalami perjanjian hasil pertama. Tuhan meminta kita untuk menjadikan Dia pertama dalam pengaturan segala kepemilikan kita, untuk menghormati Tuhan, dan sebagai pertunjukan iman kita kepadanya yang menyediakan segala sesuatu untuk kita. Jadi perjanjian hasil pertama berlangsung sebagai berikut. Bagian kita memberi yang terbaik dan terutama kepada Tuhan, dan bagian Tuhan memberkati apa yang ada pada kita. Tuhan berkata bahwa jika kita mendahulukan Dia, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Akan tetapi hal ini tidak akan terjadi secara ajaib. Selain berkat yang datang dari Tuhan, Alkitab juga penuh dengan nasihat dan prinsip-prinsip mengenai penata layanan yang baik, perencanaan yang teliti, dan juga tanggung jawab keuangan. Pada hari Rabu mengenai perjanjian persepuluhan, ada hubungan rohani yang erat antara praktik persepuluhan dan hubungan kita dengan Allah. Bangsa Israel makmur saat mereka menuruti Allah dan setia dalam mengembalikan persepuluhan. Sebaliknya, mereka jatuh pada masa-masa yang sulit ketika mereka tidak setia dalam persepuluhan. Selama periode-periode ketidaksetiaan inilah Allah melalui Nabi Maleaki menawarkan perjanjian bilateral dengan umatnya. Sebuah perjanjian material dengan konsekuensi rohani. Perjanjian ini juga berlaku untuk kita hari ini. Maleaki 3 ayat 10, bawalah persepuluhan kepadaku dan aku akan memberkatimu. Tuhan mengajak kita, manusia pembantu-pembantunya, untuk tetap setia dalam ikatan janji yang telah Tuhan buat dengan kita manusia.
Pada hari Kamis, mari kita baca Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus memperluas perjanjian hasil pertama. Jika kita mendahulukan Allah, Ia akan memberi kita makanan dan pakaian, dan Ia akan memenuhi segala keperluan kita, seperti yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 25-34. Ada juga perjanjian lain dalam Alkitab. Yang pertama, perjanjian damai sejahtera di dalam Yesaya 26 ayat 3. Jika kita percaya kepada Tuhan, selalu memikirkan Tuhan, maka bagian Tuhan akan memberi kita damai sejahtera. Yang kedua, perjanjian pengampunan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa-dosa kita, ini adalah bagian kita, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita dan membersihkan kita dari kejahatan. Itu adalah bagian Tuhan. Dan yang ketiga, perjanjian pemulihan. Bisa kita baca di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Jika kita merendahkan diri, berdoa, mencari Tuhan, dan bertobat, itu adalah bagian kita, maka Tuhan akan memulihkan negeri kita. Itu adalah bagian Tuhan di dalam perjanjiannya. Ia selalu menawarkan dua pilihan, menurut dan menerima berkat, atau tidak menurut dan kehilangan berkat. Sebagai pendalaman, sudah jelas di dalam kitab suci bahwa kita diselamatkan melalui iman saja, sebuah karunia pemberian Allah. Penurutan kita kepada perintah-perintah Allah adalah sebuah sambutan kepada anugerah Allah. Jadi penurutan bukanlah cara kita untuk mendapatkan anugerah Allah. Saat kita memandang perjanjian bilateral Allah dengan kita bisa melihat berkat-berkat kita dan juga tanggung jawab kita. Kita dapat melihat bagian kita di dalam perjanjian ini dan bagian Tuhan di dalam perjanjian ini. Dan melalui sambutan kita terhadap apa yang Allah tawarkan pada kita, berarti kita menetapkan hubungan kita dengan Allah. Marilah kita berdoa agar melalui kasih karunia Allah, kita dapat menjunjung tinggi bagian kita di dalam perjanjian Allah dengan kita. Sekian program Sekolah Sahabat 5 Menit kita minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat.